Hi everyone, it's me. Welcome back to my channel Spiger007. Hai teman-teman, jadi ada hal baru yang lagi viral sekarang, yaitu tentang egg freezing. Yang baru-baru ini di Indonesia itu baru diketahui dan dikenal setelah Luna Maya mengungkapkan jika dia telah melakukan egg freezing. Oke, egg freezing itu terlebih dahulu aku akan kasih tahu egg freezing itu adalah pembekuan sel telur, di mana perempuan itu mungkin memiliki alasan mengapa melakukan egg freezing karena suatu hari mungkin dia saat ini belum menemukan jodoh atau pasangan yang tepat, atau mereka sibuk berkarir dan dia takut menghadapi usia, karena kita tahu usia 40 tahun ke atas itu udah rawan untuk melahirkan dan mungkin kesuburan berkurang. Jadi sebelum kita lanjut tentang egg freezing ini, bagaimana prosedurnya, apa persyaratannya, dan berapa pembayaran serta efek melakukan dari egg freezing ini, don't forget to like, share, subscribe, and comment, and see you on next video. Oke, ladies, kenapa aku tertarik membahas tentang egg freezing ini? Karena baru-baru ini ada temen aku juga yang kita sharing nih, kita bertanya, saling sharing gitu guys. Karena dia kan sekarang ini sudah berusia 35 tahun. Dan dia itu bukannya nggak ada yang naksir, banyak sih yang suka sama dia, tapi dianya itu aja mungkin karena sibuk banget berkarir, makanya dia nggak kepikiran untuk menikah. Jadi dia bertanya-tanya, gimana sih efek positifnya melakukan egg freezing, karena aku rasanya kepengen melakukan egg freezing itu biar nantinya pada saat yang tepat aku, walaupun usianya udah dewasa banget, tapi aku masih punya sel telur yang udah aku bekukan. Oke guys, kita bahas dulu tentang egg freezing ini. Oke, jadi baru-baru ini Luna Maya menghebohkan dunia internet gitu, karena dia mengaku sudah melakukan egg freezing atau pembekuan sel telur itu semenjak tahun lalu. Alasannya dia sih, kita respect alasannya dia, karena suatu saat mungkin dia berpikir usianya itu udah nggak muda lagi, dan waktu itu mungkin dia menggunakan sel telurnya dia yang udah egg freezing itu untuk memiliki anak. Jadi di sini sambil kita baca ya guys, di sini biar nggak ada yang salah. Oke. Luna Maya mengakui telah melakukan egg freezing sejak tahun yang lalu, tahun 2021. Jadi proses egg freezing atau pembekuan sel tersebut dilakukan agar kelak baik Luna Maya maupun perempuan yang sudah melakukan egg freezing itu bisa menggunakannya saat telah siap dan mendapatkan pendamping hidup. Artinya mereka sudah menikah ya guys. Ya, mengenal apa itu egg freezing. Jadi mungkin untuk sebagian orang, apalagi perempuan, mereka belum paham apa sih itu egg freezing, karena di luar sana yang pernah melakukan egg freezing itu, kalau nggak salah itu Paris Hilton, ada Kourtney Kardashian juga, ada beberapa artis Hollywood juga yang sudah melakukan egg freezing itu. Jadi kalau di Indonesia baru Luna Maya yang baru mengungkapkan ini guys. Egg freezing adalah proses pembekuan sel telur, di mana dalam metode ini sel telur wanita diambil dari ovarium, selanjutnya dibekukan.
saat tidak dibuahi dan disimpan untuk digunakan ketika wanita tersebut telah siap untuk memiliki anak. Adapun ketika seseorang tersebut telah siap, maka proses akan dilanjutkan dengan fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Jadi tetap dengan proses bayi tabung ya teman-teman. Yakni sel telur dibuahi dan kemudian ditanamkan pada rahim wanita tersebut yang sudah melakukan egg freezing. Melansir dari Medical News Today, wanita biasanya memasuki masa menopause di usia akhir 40 tahunan atau awal 50-an. Adapun tahun-tahun menjelang menopause, kesuburan wanita akan menurun sehingga kecenderungan untuk hamil itu semakin menurun. Sehingga egg freezing kerap dipilih bagi mereka yang belum siap hamil pada usia muda. Jadi perempuan-perempuan yang melakukan egg freezing itu biasanya mereka lakukan dengan alasan mereka belum mau belum mau punya anak pada saat mereka muda. Mungkin dia pilih waktu yang tepat untuk memiliki anak, karena itulah mereka melakukan egg freezing. Egg freezing dapat menawarkan harapan untuk tetap hamil di masa depan. Pembekuan sel telur. Meski demikian, kemungkinan hamil pada egg freezing atau pembekuan sel telur tak sebesar pada kondisi telur segar. Jadi ada juga resikonya ya teman-teman, kalau kalian berniat pengen melakukan egg freezing atau belum pengen punya anak. Karena 50-50 guys, walaupun kalian melakukan egg freezing, itu ada resikonya juga bahwa sel telur itu udah nggak segar lagi seperti kalau melakukan pembuahan secara normal. Oke, apa yang harus dilakukan sebelum memulai egg freezing itu? Saat akan melakukan egg freezing, maka biasanya dokter akan menilai riwayat medis kondisi pasien yang akan melakukan pembekuan telur atau egg freezing. Seperti keteraturan siklus menstruasi, melakukan serangkaian tes darah dan menilai kadar hormon kita juga, guna memaksimalkan ketersediaan sel telur. Biasanya wanita akan menjalani perawatan hormon guna merangsang produksi telur lebih banyak. Oh, jadi sebelum melakukan proses pembekuan telur atau egg freezing itu konsultasi ke dokter dulu, dan biasanya juga dokter akan memberikan vitamin dan serangkaian proses agar pembuahan proses egg freezing atau pembekuan telur itu berjalan lancar dan pembuahannya itu sel telurnya itu lebih tingkat kesuburannya, tingkat ininya itu lebih besar lagi teman-teman. Jadi selanjutnya kita baca tentang prosedur egg freezing atau pembekuan telur. Prosedurnya ya. Dalam proses pembekuan telur, dokter nantinya akan memasukkan jarum pada folikul ovarium untuk mendapatkan sel telur yang telah matang. Dalam prosesnya dokter akan memantau melalui ultrasound. Jadi mereka mengambil sel telur yang benar-benar subur. Namun jika tak terlihat, maka akan dilakukan operasi perut untuk mengangkatnya. Setelah sel telur diambil, selanjutnya pembekuan dilakukan secepat mungkin. Jadi setelah selnya diambil itu harus dibekukan secara cepat guys, karena tidak boleh menunda waktu. Dokter menyuntikkan larutan khusus ke dalam sel telur sebelum membekukan, guna mengatasi kristal es rusak akibat sel telur yang penuh dengan air. Nantinya ketika seseorang yang telah siap untuk memiliki bayi, maka sel telur yang dibekukan akan dibuahi di laboratorium menggunakan sperma dari pasangan. Jadi sel telur yang udah dibekukan itu tadi guys, atau egg freezing itu tetap dibekukan, tetap diambil untuk dibuahi oleh pasangan kita. Jadi persis melakukan kayak bayi tabung gitu guys. Jika prosedur egg freezing atau pembekuan sel telur itu berhasil, maka sel telur berkembang menjadi embrio yang mengalami implantasi di rahim wanita beberapa hari kemudian. Jadi
Mungkin kalian bertanya bagaimana dengan faktor-faktor keberhasilan egg freezing. Jangan sampai kita udah berharap udah melakukan pembekuan sel telur, tiba-tiba nanti pada saat kita mau gunakan itu tingkat keberhasilannya kita belum tahu. Oke. Data kehamilan dari egg freezing atau pembekuan sel telur ini bervariasi. Bervariasi artinya bermacam-macam, guys. American Society for Reproductive Medicine memperkirakan bahwa 2% hingga 12% sel telur beku atau egg freezing berkembang menjadi kehamilan hidup untuk wanita di bawah usia 38 tahun. Wow, hanya maksimal 12% ya guys. Perlu dipikirkan juga guys, kalau kalian tidak berniat punya anak saat ini, saat masih muda, perlu dipikirkan juga karena hanya 12% aja tingkat keberhasilannya. Faktor-faktor penentu egg freezing berhasil digunakan seseorang untuk mendapatkan bayi di masa yang akan datang, yakni usia saat membekukan sel telur. Wanita yang lebih muda cenderung menghasilkan lebih banyak sel telur yang lebih baik. Oh, jadi usia muda, alangkah baiknya kalau memang berniat melakukan pembekuan telur itu hendaknya pada saat usia muda guys. Jadi tidak berlaku untuk usia yang sudah dewasa, itu kecil banget kemungkinan. Usia saat pencairan sel telur dan IVF, wanita lebih muda lebih mungkin memiliki kehamilan sukses. Kualitas sperma yang sehat lebih mungkin menghasilkan embrio yang sehat dan kehamilan yang sukses. Jadi tergantung pasangan juga guys. Klinik tingkat keberhasilan pembekuan dan pencairan sel telur bervariasi antar klinik. Jadi beda-beda klinik, mungkin beda-beda dokter, itu juga berbeda-beda teman-teman. Jumlah sel telur, semakin banyak sel telur yang dibekukan atau egg freezing menawarkan lebih banyak peluang untuk siklus IVF. Jadi ladies, ketika kalian pengen berencana melakukan egg freezing atau pembekuan sel telur, kalian harus paham dulu tentang resiko dari melakukan egg freezing ini. Selain biayanya yang tentu sangat mahal, juga ada faktor-faktor yang lain yang harus kalian tahu. Misalnya kondisi terkait penggunaan obat kesuburan, komplikasi selama pengambilan sel telur, karena pada saat kalian ingin melakukan pembekuan sel telur itu bakal dikasih obat penyubur. Komplikasi juga selama pengambilan sel telur, bisa saja kalian kena ada alergi atau ada efek-efek kegemukan atau ke kesehatan juga sih. Ada resiko emosional juga dan biaya egg freezing yang tidak murah. Jadi aku bacain ya di sini biar jelas. Namun biaya egg freezing itu dikutip dari Fertility IQ, biaya untuk melakukan egg freezing itu di luar negeri membutuhkan biaya sekitar, ini di luar negeri ya guys, sekitar 15.000 US dollar sampai 20.000 US dollar, atau kalau dirupiahkan sekitar 215 juta hingga 286 juta untuk perawatan penyimpanan. Itu untuk perawatan penyimpanan aja ya guys. Jadi di sini sekitar 6 juta tergantung pada fasilitas. Jadi ada perawatan itu 2 siklus dan biaya tahunan. Jadi selain ada biaya sekitar 286 juta tadi guys, kalian tetap harus membayar biaya per tahun itu 8,6 juta hingga 14 juta. Wow, selain biayanya mahal untuk melakukan egg freezing atau pembekuan sel telur itu, di sini ada biaya tahunan juga, minimal 8,6 juta dan maksimal 14 juta rupiah. Wow, itu kalau di luar negeri guys. Mungkin di Indonesia lebih murah, tapi kalau seumpama di Indonesia lebih murah, apakah itu lebih baik daripada di luar? Entah, I don't know. Jadi demikianlah teman-teman, aku share di sini sedikit pengalaman aku tentang egg freezing atau pembekuan sel telur. Ya, jadi itulah, kita harus bersyukur ketika kita sudah already to be a mom. Kalau kita sudah menjadi seorang ibu,
anak itu benar-benar berkah, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus benar-benar kita jaga sepenuh hati kita, karena di luar sana banyak banget orang yang pengen punya anak, sudah melakukan beberapa kali proses bayi tabung pun mereka belum tentu sukses. Mereka sudah melakukan proses dan kehilangan banyak banget biaya, budgetnya itu pasti nggak sedikit guys, sudah kalian tahu. Dan ada lagi ditambah ini seperti egg freezing atau pembekuan sel telur. Anggaplah kalau kalian melakukan pembekuan sel telur, udah bayarannya ratusan juta, terus pada saat nanti kalian menggunakan tiba-tiba aja itu nggak subur dan tidak sukses. Ya, tapi mudah-mudahan Allah selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kita melakukan usaha dan ikhtiar teman-teman. Jadi bagi kalian ibu-ibu muda yang udah punya bayi, udah punya baby, jaga anak Anda dengan penuh rasa cinta. Jangan pernah mengeluh tentang rezeki kepada anak, karena bisa saja rezeki anak itu yang kamu nikmati sekarang, yang kamu makan sekarang, yang kamu belikan properti atau investasi sekarang, karena anak itu terlahir sudah membawa rezekinya masing-masing guys. Oke, thank you for watching my video. Don't forget to like, subscribe, and comment. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.